Tapi pun, sekali Publik Lampung TV, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan bahas salah satu tokoh yang ada di Provinsi Lampung. Beliau adalah tokoh dari DPRD Lampung Timur. Beliau adalah salah satu penggerak pemuda yang ada di Provinsi Lampung. Langsung saja kita lihat cerita. Assalamualaikum. Salam. Mas Ari, mas dulu. Sekali Publik Lampung TV, hari ini kita hadirkan sosok yang luar biasa ya. Salah satu tokoh dari Provinsi Lampung. Beliau adalah anggota DPRD Lampung Timur, Mas Agus, kita panggil ya. Nama panjangnya Agus Eka Putra Jasutra. Kemudian beliau adalah Sekretaris Jenderal dari CB Lampung, kemudian adalah Sekjen dari Serikat Tani Indonesia. Beliau adalah sosok yang sangat diidolakan di Provinsi Lampung. Kita telah berhasil oleh beliau untuk dihadirkan ke kediaman beliau untuk membahas berbagai hal yang ada di Provinsi Lampung. Nanti kita akan banyak dialog beliau dan mengikuti beberapa kegiatan beliau di luar. Mari kita bahas bersama. Ya, rekan-rekan, yang pertama kali kita tanyakan ke Mas Agus nih adalah kira-kira gimana sih kiatnya untuk jadi sukses buat teman-teman anak-anak muda nih. Kita bisa contoh beliau ya, masih muda, aset banyak, jadi salah satu perwakilan anggota DPRD Lampung Timur. Kira-kira kalau masih anak-anak muda itu langkahnya mau seperti apa suksesnya? Mas Agus nih, bisa cerita banyak nih, kira-kira seperti apa sih Mas? Gitu Mas. Kiatnya ya. Kalau sukses saya menganggap saya juga belum sukses gitu kan. Karena memang, tapi kalau untuk kiat prosesnya, saya dari mungkin SMA ya sudah menanamkan bahwasanya tidak ada yang tidak bisa dicapai ketika kita memang terus melakukan sampai sukses. Itu saja sebetulnya, jangan berhenti melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini. Oh gitu ya Bang Tua. Kira-kira kalau poin pentingnya yang lebih wah itu gimana Bang Tua? Baik, kita sekarang bicara sukses. Sukses itu takarannya banyak ya. Saya sendiri belum merasa sukses, tapi kalau udah menjadi anggota DPR, saya sudah jadi. Untuk prosesnya yang dilakukan mungkin ada beberapa hal mungkin yang saya lakukan. Yang pertama, saya yakin bahwasanya tujuan saya untuk menjadi DPRD ini dapat saya capai dengan beberapa langkah tentunya terkait dengan keterbatasan saya di masalah fondasi ekonomi, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Tapi saya waktu itu punya keyakinan. Jadi yang pertama kita harus punya keyakinan bahwasanya apa yang akan kita lakukan ini adalah yang terbaik buat kita. Ini kita lakukan setiap hari sampai dengan hari ini. Yang kedua memang kita harus bisa mengerti kelemahan kita sendiri. Karena mengerti kelemahan itu akan menjadi kekuatan kita. Kita akan berupaya bagaimana kita menutupi apa yang menjadi kelemahan kita. Ya selanjutnya jangan berhenti. Jadi yang pertama kita tadi saya sampaikan yakin terus ngerti kekurangan kita. Yang terakhir jangan berhenti sampai sukses, karena saya juga tidak berhenti. Saya pernah mencalonkan sebelumnya, saya tidak berhenti dengan segala macam keterbatasan saya, terus berbaur dengan masyarakat. Jadi yakin dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita capai, kemudian ngerti kekurangan kita. Yang terakhir ya lakukan terus sampai sukses. Nggak ada yang nggak sukses, yang ada hanya kita berhenti. Kira-kira gitu. Ini Mas Agus, cerita tentang komunitas nih. Kalau kita lihat di company profilnya Mas Agus ini kan banyak banget tuh. Ada yang di motor, kemudian saya lihat di kegiatan musik pun aktif, kemudian ada di kegiatan lainnya yang memang sangat, kalau bagi anak muda tuh digandrungi banget lah sekarang. Kalau bicara tentang motor nih, kira-kira dari sudut pandang Mas Agus gimana nih? Motor itu bagian dari hidup saya yang nggak bisa hilang gitu kan. Kan ada kalau orang politik nih, ya saya nggak ini orang ya, tapi teman-teman banyak yang ingin jadi bupati, ingin jadi DPR, dia tidak jadi anak motor gitu kan. Tapi ketika ingin mencalon, tiba-tiba jadi anak motor gitu kan. Ada yang seperti itu. Tiba-tiba jadi pengurus organisasi A, tiba-tiba dari pengurus organisasi. Kalau saya dari lahir sudah senang motor kan gitu. Udah berapa tahun itu Mas Agus? Saya dari 2006. 2006? Ikut komunitas motor. Artinya seperti dari kecil emang naik motor itu suka. Dan tidak sukanya lebih yang agak
motor-motor tua lah hari ini. Oh. Terus masalah motor ya saya pikir itu bagian dari pendidikan moral juga, Oh gitu. non akademis itu. Non-akademis. Karena di situ juga kita belajar ketika kita berkomunitas, kita ketemu orang banyak. Mungkin itu juga yang mendukung saya kenapa di DPRD saya juga bisa lebih mudah berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Karena di motor kita bisa ngelihat teman dengan berbagai macam latar belakang, karakter gitu kan. Oh ini yang dokter, ini yang polisi, ini yang tentara, ini yang bengkel. Di situ ada karakternya banyak. Dan memang disitulah teman-teman yang bisa saya merasakan, ya bukan berarti teman-teman di dunia lain itu tidak peduli sama saya, tidak. Tapi di motor ini lebih apa ya, rasa kekeluargaan itu lebih tinggi. Dia nggak ngeliat kamu DPR, kamu dokter, kamu polisi, enggak ada. Kamu saudara saya, adanya itu. Ini Mas Agus, ada satu lagi nih komunitas yang melekat di badannya Mas Agus ini, namanya AABI. Saya sendiri sebenarnya belum terlalu paham sih tentang AABI itu seperti apa. Tapi yang kami tangkap nih, rekan-rekan anak-anak muda pernah dialog sama saya, itu tuh isinya teman-teman yang namanya Agus, Pak. Ya. Nah, akhirnya hari ini kita berhasil nih, kita datengin yang memang berhak untuk menjelaskan sebenarnya AABI itu apa sih, Mas Agus. Dipersilahkan nih, gitu. Baik, kalau AABI ya, saya dengan namanya Agus Bersaudara Indonesia. Jadi AABI ini emang kumpulannya yang punya nama Agus. Oh gitu. Nggak hanya Agus, Bagus juga boleh, atau Gusna juga boleh. Yang penting ada unsur Gusnya. Jadi kadang-kadang Agus ini agak lebih tidak sopan sebetulnya. Gitu. Kenapa? Dia nggak pernah mondok, udah pakai nama Gus itu. Iya juga. Itu Santri. tapi itu bercanda. Santri itu nggak santri. Belum santri udah pakai nama Gus. Jadi Sebenarnya ini sih, kenapa sih yang diambil hanya Agus? Apa filosofi dari Agus kan? Ada Ari, ada Andi, ada Asep gitu. Apa spesialnya Agus menurut teman-teman? ya memang kalau ini bukan mendeskripsikan nama lain. Tapi kalau yang namanya Agus saya yang pertama pasti orangnya punya komitmen yang tinggi. Luar biasa. Pantang menyerah dia. Terus bagaimana sebenarnya ini hanya upaya aja. Bukan berarti tidak bagus dengan nama-nama lain, tidak. Kita hanya pengen mengelola yang nama-namanya Agus ini, kita menjadikan satu wadah untuk bisa bersama-sama. Pertama silaturahmi. Janji Tuhan sudah pasti kalau silaturahmi itu aku banyak rezeki, banyak umur dan lain-lain. Yang kedua memang ada visi didirikannya Agus Bersaudara Indonesia ini memang untuk ya tadi itu kita ikut mendukung pemerintah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Apa ada hubungannya dengan bulan di kemerdekaan kita tuh Agus itu kira-kira? Mayoritas ada karena sebagian besar dan 99% deh yang tergabung dalam Agus Bersaudara Indonesia ini lahir di bulan Agustus. Dan memang yang Agustus ini spesial. Tapi ada juga yang namanya Agus dan ikut Agus Bersaudara tidak Agustus, gitu kan lahirnya. Memang dari lahir udah dikasih nama Agus dan boleh walaupun tidak lahir di bulan Agustus. Yang asalkan namanya ada unsur Gusnya. Kemudian ya itu tadi kalau kembali membanggakan nama Agus yang lahir di bulan Agustus, memang itu bulannya perjuangan. Gitu. Bulannya perjuangan. Terus Banyak. biasanya nih di sosial media Mas Agus kan ya namanya Agus nanti gratis makanan ini makanan itu kalau di Lampung Timur kira-kira ada nggak seperti itu tuh? Kalau yang namanya Agus di Lampung Timur makan di rumah saya gratis. Wah luar Tapi biasa. baru di rumah saya. Di rumah saya. Makan gratis, tidur gratis. Se-Indonesia boleh mampir ke rumah yang namanya Agus gratis. Bukan hanya yang namanya Agus, tapi yang namanya Agus itu spesial kan. Yang tidak nama Agus, nama Ari, nama Adi juga boleh, dan tetap gratis. Betul sekali. Karena saya punya dapur terbuka di situ, boleh kalau ada makanan silakan langsung makan. Kalau nggak ada ya masak sendiri. Nanti main di rumah saya kan. Oke. Saya tahu nanti. Wah kita bakal nyicipin nih siang ini nih. Ini Mas Agus, ada salah satu pembahasan kita nih soal RUU Cipta Kerja nih. Menurut teman-teman dari DPRD khususnya Lampung Timur, gimana sih sebenarnya RUU Cipta Kerja yang teman-teman kita mahasiswa juga akhirnya turun ke satu titik yang buat ngebahas itu? Kalau menurut saya, yang pertama saya mau nilai semangatnya dulu. Jadi saya lihat beberapa aksi yang sudah dilakukan teman-teman mahasiswa ataupun buruh, ini muncul kembali lah semangat kesamaan rasa di antara teman-teman buruh dan mahasiswa. Itu yang pertama, saya apresiasi untuk itu. Karena mungkin sudah lama kita tidak ingat 98 dan seterusnya, sudah agak berkendor perjuangan bersamanya. Hari ini pasca diundangnya
Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini sudah diundangkan di tanggal 5 kemarin, saya lihat memang semangatnya kembali utuh bersama. Kemudian terkait dengan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, saya sih inginnya baik itu mahasiswa ataupun teman-teman buruh, kita bisa lebih lebih soft lagi lah dalam perjuangan, lebih santun lagi, jangan juga melakukan hal-hal yang di luar apa kalau saya bilang terjadi pengerusakan dan lain sebagainya. Ini kurang pas karena kita negara hukum, bisa ada jalur-jalur hukumnya. Ketika memang undang-undang ini salah atau itu sangat merugikan masyarakat atau buruh ataupun mahasiswa, saya pikir ada judicial review, kita kaji dulu, ada yang kurang pas buat kita atau buat masyarakat, ini bisa kita lakukan gugatan, artinya gitu. Dan saya pikir ini perlu dipertahankan, persatuannya teman-teman mahasiswa dan buruh ini kalau terus bersatu, saya optimis akan menang ketika kita mengajukan judicial review. Kemudian juga kan kita harus lihat di berbagai sisi di Omnibus Law ini, karena tidak hanya satu undang-undang di situ. Ada tentang hutan, tentang tanah kan, ada tentang bagaimana UMKM, tentang koperasi, di situ banyak. Jadi kita tidak bisa kita kita melihat secara keseluruhan. Jadi satu persatu mungkin saya mengajaknya teman-teman mahasiswa untuk melihatnya secara satu persatu. Jadi jangan hanya satu hal yang mungkin bisa merugikan buruh, kemudian kita menolak keseluruhannya, tidak. Saya pikir ayo kita diskusi, kita kaji bersama-sama terkait dengan RUU Cipta Kerja ini, baru kita akan ajukanlah gugatan. Dan pesan saya, jangan hanya ini saja, karena per hari ini juga banyak hal-hal yang tidak memihak terhadap rakyat, gitu kan. Masih seperti saya bilang di mobil tadi, masih ada masyarakat yang belum makan, masih ada masyarakat miskin yang belum punya BPJS dan lain sebagainya, belum bisa mengakses jaminan sosial buat mereka, sedangkan itu tanggung jawabnya negara terkait dengan bagaimana kebutuhan pokok ini masyarakat tidak mampu ini dijamin oleh negara. Itu aja, itu juga perlu kita fokuskan, karena masalah negara ini bukan hanya masalah buruh saja, masalah orang miskin, ada masalah orang sakit dan lain sebagainya. Saya meminta kepada mahasiswa dan teman-teman buruh, persatuan yang sudah kita tunjukkan di tanggal 5 kemarin itu dipertahankan untuk menyikapi segala macam masalah di Indonesia ini. Jangan hanya satu masalah ini saja. Itu saja sebetulnya menurut saya. Demikian profil salah satu tokoh yang ada di Provinsi Lampung hari ini. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya hari ini. Kita sudah menemani beliau, kita diizinkan untuk bermain di rumah beliau ya, untuk dialog banyak, untuk mengenal beliau. Kita sampai jumpa di profil yang lain berikutnya. Oke, sampai jumpa.